가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan jawaban UTS mata kuliah fikih ibadah. Yang pertama adalah niat. Definisi niat. Seringkali kita jumpai orang yang bekerja dengan suka hatinya, dengan seenaknya, dan orang lain menganggap bahwa dia bekerja dengan tidak niat. Ada lagi orang yang berkehendak melakukan perbuatan baik, tetapi ia tidak melakukannya juga. Seperti contoh, dia akan bersedekah, tetapi dia tidak melakukannya. Nah, kedua pemahaman tentang niat itu kurang tepat. Karena yang pertama, menganggap niat sebagai profesionalitas. Sedangkan yang kedua, menyerupai niat dengan azam, keinginan, harapan, atau cita-cita. Dalam kitab fikih, niat itu menjadi hal yang paling penting. Sebab ibadah apapun tanpa disertai niat itu tidak sah dan tidak ada nilainya sama sekali. Karena semua amal seseorang itu tergantung dari niatnya. Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW dalam kitab Arba'in Nawawi. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Nah, dari hadis itu muncul pertanyaan, apakah niat itu? Niat yang bagaimana yang menyebabkan amal itu diterima? Pengertian niat secara fikih dirumuskan dengan gamblang. Misalnya dalam kitab fikih dasar Safinatun Najah disebutkan bahwa niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan tindakan. Tempatnya niat itu di dalam hati. Jika kita mengacu pada pengertian tersebut, maka niat itu hakikatnya adalah motivasi internal yang dilakukan berbarengan dengan perbuatan. Bisa jadi disederhanakan dengan gerakan hati yang diekspresikan dengan tindakan. Dengan mengacu pada batasan itu pula, orang beraktivitas dengan hasil yang tidak optimal, maka orang itu niatnya tidak bulat atau bisa jadi melakukannya karena terpaksa. Begitu juga orang yang banyak keinginan, keharapan, dan juga cita-cita, tetapi ia tidak berupaya maksimal untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Selanjutnya, fikih merumuskan batasan-batasan niat secara eksplisit, seperti kewajiban ta'yin atau menentukan jenis ibadah. Meskipun niat pada dasarnya urusan hati, ada beberapa alasan utama hal ini dirumuskan secara eksplisit dalam fikih. Yang pertama adalah membedakan ibadah dari kebiasaan atau adat. Nah, tujuan utama niat ini adalah membedakan ibadah atau perkara yang mendapat pahala dan dari perkara kebiasaan sehari-hari atau perbuatan sehari-hari. Yang kedua, membedakan satu jenis ibadah dengan ibadah lainnya, seperti membedakan sholat fardu duhur dan sholat fardu asar. Yang ketiga, menentukan sah atau tidaknya ibadah. Nah, dalam ibadah, niat itu merupakan rukun. Jadi, kalau tidak ada niat, maka ibadah tersebut tidak sah. Yang keempat, mengikat ibadah pada waktu dan sebab tertentu, seperti puasa Ramadan itu hanya dikerjakan pada bulan Ramadan. Meskipun niat berawal dari hati, fikih memberikan panduan praktis dan terperinci untuk memastikan niat tersebut terwujud dalam bentuk ibadah yang sah dan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Batasan-batasan tersebut berfungsi sebagai kerangka hukum untuk menjaga kemurnian dan keabsahan amal perbuatan. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan yang kedua adalah khusyuk dan sah. Dalam kerangka filosofi fikih ibadah, fenomena pelaksanaan ibadah yang sah secara formal atau sesuai dengan syariat dan rukun fikih, namun hampa dari dimensi spiritual atau khusyuk. Nah, lantas bagaimana sikap kita dalam menyikapi hal tersebut? Sikap terhadap ibadah yang sah namun kosong spiritual secara hukum fikih
ibadah tersebut tetap sah dan menggugurkan kewajiban di dunia. Sikapnya yang tepat yaitu yang pertama, mengakui validitas formal. Fikih telah menjalankan perannya dalam menetapkan standar minimal yang objektif. Yang kedua, mendorong perbaikan kualitas batiniah. Fokus perlu digeser pada aspek khusyuk, konsentrasi dalam kehadiran hati, dan ihsan, merasa selalu diawasi oleh Allah, yang merupakan inti dari ibadah yang bermakna. Lanjut, implikasi kritis terhadap konsep taklifi atau beban hukum. Orang yang mukallaf, orang yang dikenai beban hukum, itu ditandai seperti balik dan berakal sehat. Nah, implikasi kritisnya adalah yang pertama, pemisahan tanggung jawab dunia akhirat. Fikih hanya mampu mengadili aspek lahiriah dan hukum duniawi. Pengguguran kewajiban di dunia tidak serta-merta menjamin pahala atau penerimaan di akhirat. Yang kedua adalah risiko minimalisme ibadah. Umat cenderung berfokus hanya pada yang penting sah, mengabaikan esensi spiritual yang menyebabkan ibadah gagal mentransformasi perilaku menjadi kesalehan individu dan sosial. Yang ketiga adalah ketimpangan hasil. Beban hukum terpenuhi, tetapi tujuan filosofis ibadah tidak tercapai, menghasilkan individu yang mungkin taat ritual, minim etika, dan moralitas sosial. Lanjut, peran fikih ibadah dalam menjembatani jurang legalitas dan penerimaan spiritual. Fikih ibadah dalam bentuknya yang klasik lebih berfokus pada bagaimana sih tata cara yang benar daripada bagaimana mencapai kualitas spiritual. Untuk menjembatani jurang tersebut, peran fikih dapat diperluas atau diintegrasikan melalui yang pertama, penekanan pada sunnah dan adab. Fikih secara eksplisit mencantumkan sunnah dan adab dalam ibadah. Misal, sunnah kunut, adab sholat, memahami bahwa sunnah adalah penyempurna fardu. Yang kedua, redefinisi tujuan maqasid. Fikih perlu lebih menekankan maqasid atau tujuan hukum Islam dalam ibadah, yaitu mencapai ketakwaan dan kesolihan. Lanjut, apakah fikih perlu diperluas untuk mengintegrasikan standar kualitas spiritual? Ya, dalam konteks pendidikan dan pemahaman holistik, fikih perlu diperluas atau disajikan secara terintegrasi. Argumentasi perlunya integrasi ibadah yang sah secara hukum tetapi kering spiritual, gagal mencapai tujuan utamanya. Bentuk perluasan ini bukan berarti menjadikan khusyuk sebagai rukun wajib yang membatalkan sholat jika tidak ada, karena khusyuk bersifat subjektif dan sulit diukur, melainkan sebagai syarat qabul atau penerimaan yang diletakkan secara kuat dalam kurikulum fikih. Kesimpulannya adalah fikih tetap berfungsi sebagai pilar legalitas objektif, namun untuk mencapai kesalehan individu dan sosial, spiritual, dari tasawuf dan akhlak, sehingga umat bisa memahami bahwa sah hanyalah standar minimal, sedangkan qabul adalah tujuan akhir yang membutuhkan kualitas batin. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan yang ketiga, universalitas dan kontekstualisasi ibadah. Fikih ibadah bertujuan mengatur peribadatan untuk umat Islam. Universalitas ibadah terletak pada kewajiban dasarnya, misal sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sementara kontekstualisasi dimungkinkan melalui prinsip rukhsah dan darurat untuk mengatasi masalah, kesulitan, dan bahaya. Implementasi fikih, para ulama kontemporer berijtihad merumuskan rukhsah yang membolehkan umat Islam yang di sana untuk mengikuti waktu sholat di wilayah geografis terdekat yang memiliki siklus siang malam normal, atau mengikuti waktu sholat di Mekah, Madinah, atau menggunakan metode hisab. Status puasa bagi pasien yang menggunakan alat medis modern. Implementasi fikih mengenai ini adalah rukhsah yang diberikan kepada orang yang sakit dan jika ia puasa akan memperburuk atau membahayakan kesehatannya. Penggunaan alat medis modern yang memasukkan nutrisi atau zat ke dalam tubuh yang secara fikih dapat membatalkan puasa, namun
Para ulama mempertimbangkan bahwa tujuan utama puasa adalah menahan dari lapar dan haus secara fisik dan spiritual, sehingga beberapa alat medis dianggap tidak membatalkan puasa. Jika alat medis tersebut tidak memberikan asupan nutrisi yang substansial, atau jika kondisi pasien memang darurat dan puasa akan perburuk kesehatannya. Batas-batas etis filosofi tafsir yang mengedepankan kemudahan atau taisir. Yang pertama, tidak menggugurkan esensi ibadah. Batas utamanya adalah rukso tidak boleh menggugurkan kewajiban rukun sholat itu. Yang kedua, adanya sebab yang sah atau uzur syar'i. Rukso berlaku jika ada uzur yang diberikan syariat. Yang ketiga, tujuan kemaslahatan. Taisir yang mengedepankan kemudahan harus jalan dengan tujuan uzur syariat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.